membantu anak-anak meraih cita-citanya. Dan yang kedua, Elon Musk, dia bertanya apa yang paling dibutuhkan umat manusia. Dia yakin manusia harus menjadi spesies multiplanet dan manusia harus menghasilkan energi terbarukan untuk memastikan keberlanjutannya. Akhirnya dia buat Tesla, perusahaan motor listrik dengan manufaktur valuasi terbaik terbesar di dunia. Lalu dia buat SpaceX, perusahaan antariksa komersil yang buat roket buat keluar angkasa. Apa yang dikatakan Elon Musk? Bukan lagi work hard, tapi work super hard, kerja super keras, high pay threshold, ambang batas sendiri yang tinggi, work every waking hours, bekerja setiap jam bangun. Dan Elon Musk kita belajar Bapak Ibu, you have idea, kita punya ide, anak-anak kita juga punya ide. So it's really about executing the idea. But everyone has an idea, tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Jadi ini tentang kemampuan anak-anak kita eksekusi dan kerjakan ide-ide mereka. So stay fokus, tetap fokus. Don't talk when you are gonna do. Gak usah sibuk ngomong apa yang mau kita lakukan. Don't criticize somebody as what they are not doing. Gak usah sibuk kritik apa yang orang lain gak lakukan. Go for it now. Kalau anak-anak sibuk kejar cita-citanya, mereka gak akan punya waktu untuk ngerasani orang lain ya, karena terlalu sibuk mengejar cita-cita. Jadi contoh, kalau orang gak punya visi hidup ya. Ini orang perampok bank, ditanya sama manajer banknya, what will you do with the money? Mau dipakai apa uangnya? Bingung perampoknya ya, dia bukan alumni SD Purwantoro 3 ya, jadi nggak punya visi hidup ya. Tadi kita menertawakan perampok itu, bagaimana dengan kita, anak-anak kita? Sudah benar-benar sekolah berapa tahun? TK, SD, apa yang dicari ibu-ibu? Ya, saya kuliah kedokteran 26 tahun, 2 teman saya mencoba bunuh diri, dua-duanya karena cintanya bertepuk sebelah. Nah, saya bilang sama kawan saya, kita nggak dalam mencintai, ya cuma diminta untuk mengatur waktu dan tempatnya ya. Di mana mereka menghabiskan waktu setiap hari. Dan yang kelima, jangan pikir bekerja keras, tanamkan itu ke anak-anak Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu makan bakso, makan tahu dulu apa pentol dulu? Tahu apa pentol? Kenapa makan tahu? Sehingga carry ya, keep the best for the last ya. Jadi ibu sudah pakai teori ini saat makan bakso, sekarang dipakai buat mendidik anak. Ada penelitian tahun 60 namanya marshmallow. Jadi anak dimasukin ke satu ruangan, lalu mereka dikasih satu permen, dan mereka ditawarkan kalau mereka nggak makan permen 10 menit, 10 menit mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan, mereka memilih makan satu permen dibandingkan sabar sebentar supaya bisa makan 2 permen. Lahirlah sebuah teori yang namanya delay gratification, kemampuan anak-anak mengatur ketidaknyamanan supaya mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Ternyata 20 tahun kemudian anak-anak yang punya delay gratification yang bagus ya, itu punya kemungkinan berhasil jauh lebih besar. Waktu saya SMA Bapak Ibu, saya ingin diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Di sekolah saya biasanya cuma 1 siswa yang diterima di kedokteran tanpa tes. Saat itu karena saya pingin banget ya, saya jaga supaya saya juara kelas. Lalu saya waktu itu suatu ketika ada ujian lari di sekolah. Lari saya nggak pernah paling cepat sebelumnya, tapi karena saya pingin banget masuk ke dokter, saya bisa lari paling cepat saat itu walaupun dari itu sudah sakitnya. Dan saya bersyukur selesai ujian nasional diumumkan, saya diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Saya tahu Bapak Ibu, anak-anak membenci detik-detik saat mereka belajar, teman-temannya main game Mobile Legends, PUBG gitu lah, without loss of spirit. Jadi keberhasilan adalah perjalanan dari satu kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan semangat. Dan pernah kan Bapak Ibu, mungkin anak kita pernah nggak merasa dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis? Pernah? Pernah. Nanti anak-anak menghadapi itu kritik, tekanan, hinaan, cacian gitu. Nah ini pesan saya bisa disampaikan ke anak-anak, belajar keraslah sampai orang yang menghinamu tanya, Mas Mbak ada lowongan kerja nggak ya? Gitu ya. Nanti kalau anak sudah berhasil, anak-anak Bapak Ibu keliling dunia, kemana-mana pakai kacamata hitam. Orang-orang tanya, Mas Mbak kenapa pakai kacamata hitam? Anak-anak bisa jawab ya, masa depan saya terlalu cerah, silau lihatnya. Bung Karno bilang, sudahlah Pak Dirman, istirahat saja, pulang saja. Tapi jawabannya apa? Jenderal Sudirman mengatakan, yang sakit Sudirman, Jenderal besar tidak pernah sakit. Penemu lampu siapa Bapak Ibu? Bukan Philips ya, Philips merek Bapak Ibu. Thomas Alva Edison ya. Dia dikeluarkan dari sekolah. Sekolah kirim surat buat ibunya, ibunya baca dengan keras, anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Akhirnya
Dia melakukan lebih dari 9.000 uji coba dan dia menemukan lampu. Suatu ketika ibunya meninggal dunia dan dia menemukan surat yang dikirim sekolah buat ibunya. Ternyata apa tulisannya? Anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Bayangkan, ibu luar biasa seperti apa yang mengubah seorang anak yang dianggap idiot oleh teman-temannya akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini. Ada namanya Pygmalion Effect, Bapak Ibu. Kalau anak-anak yakin sama kemampuannya, targetnya tinggi. Kalau anak Bapak Ibu yakin sama kemampuannya, dia ingin masuk kampus-kampus terbaik di Indonesia bahkan di dunia. Ingin ke mungkin UI, UGM, Brawijaya, UNER, ITB, ITS, atau masuk ke kampus terbaik dunia ya, S2-nya mungkin Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford ya. Kalau targetnya dia tinggi, kebiasaan dia berubah. Karena dia ingin masuk kampus terbaik, mungkin akhirnya dia persiapkan bahasa Inggrisnya. Yang awalnya mungkin TOEFL IBT-nya 60 bisa naik sampai 100 atau 110. Yang ketika dites EQ-nya di bawah rata-rata, tapi karena dia fokus pada potensinya, dia punya pencapaian yang mengagumkan. Mari kita saksikan. She wanted me to have finance education, so she took me to the Greenbow County Central School. I met the principal and all. I want to show you something, Mrs. Gunn. Now this is normal. Forest is right here. The state requires a minimum IQ 8 to attend public school, Miss. Pencapaian yang luar biasa ya. Apalagi anak Bapak Ibu yang saya yakin ya punya kemampuan yang bisa ditumbuh kembangkan dengan optimal. Dan yang keenam ya, fokus learn and improve. Jadi sekarang itu fokus tumbuh kembangkan anak-anak Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu ingat waktu kita kecil, orang tua kita kalau di rumah pesannya apa? Nah, belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie, ya kan? Nah, belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie. Di rumah kita orang tua pesannya sama, belajar yang pintar supaya seperti beliau. Yang kedua luar biasa Bapak Ibu, dipanggil Mr. Crack karena keberhasilannya menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Saya namanya Andrian Firdaus. Firdaus nama apa? Surga. Dulu luar biasa Bapak Ibu, lulus pondok pesantren, kuliah di kedokteran Brawijaya. Teman saya satu kelas satu angkatan. Ketika kuliah, beliau merawat musola saat itu tempat ibadah teman-teman yang muslim di Fakultas Kami. Lalu beliau buat namanya sekolah Quran untuk mengajarkan teman-teman yang muslim yang nggak bisa baca Al-Quran. 20 Januari beliau meninggal dunia karena kecelakaan dengan truk kontainer. Malam itu saya di IGD rumah sakit, saya kabarkan kepada teman-teman yang lain. Bapak Ibu tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kan? Gamal, ini Andrian yang suara koriknya itu bagus kan? Gamal, ini Andrian yang suara tilawah itu bagus kan? Jadi sahabat saya dikenal dengan kepandaian yang melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya memandangkan azan. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita kan? Kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, keindahan paras, apapun yang kalau anak-anak miliki, semuanya kami tinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya seolah-olah kita ini akan hidup selamanya, sehingga kita mengutamakan dunia yang fana ini. Dan kita bersyukur Bapak Ibu ya, di Indonesia ini gak banyak orang yang tahu bahwa Indonesia itu dinobatkan sebagai the most generous country in the world, negara paling bermurah hati di dunia ya. Jadi orang kita itu yang baik-baik tahun 2018, 2020, 2022 kita tuh negara yang paling bermurah hati gitu ya. Jadi kan biasa kita nggak tega ya sama tetangga, terus kalau ada masalah kita pilih ngalah daripada ribut gitu kan. Nah itu luar biasanya kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan terakhir saya ingin sampaikan 3 pesan Bapak Ibu semua ya. Yang pertama, study hard in silence and let your success be your noise. Tanamkan kepada anak-anak, belajar keraslah dalam sunyi dan biarkan keberhasilan menjadi bisingmu. Dan yang kedua, bayangkan kalau anak-anak Bapak Ibu menjadi versi terbaiknya. Setiap orang kan bisa menjadi versi terbaiknya. Versi terbaiknya itu bagaimana? Misalkan yang muslim, dia bangun jam 2-3 pagi setiap hari, selesai ibadah dia lanjut olahraga setiap hari ya. Setelah olahraga dia makan makanan sehat setiap hari, dia belajar keras sampai dia raih cita-citanya. Setelah dia meraih cita-citanya, dia bekerja keras sehingga betul-betul bisa punya prestasi pencapaian yang luar biasa, bisa membantu banyak orang di luar sana dan menginspirasi jutaan orang di dunia. Bahagia nggak Bu kalau anaknya begitu? Bahagia sekali ya. Jadi kita mulai dengan menjadi orang tua versi terbaik buat anak-anak kita. Dan terakhir, orang sering tanya sama saya, Gamal, kok bisa kamu diapresiasi tokoh-tokoh dunia ya? Satu hal yang saya tanamkan ya, kalau kita sempurnakan niat, maka Tuhan akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju,
maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Dan dalam lubuk hati dalam saya berharap anak-anak Bapak Ibu bisa lebih berprestasi dibandingkan apa yang saya raih. Ini masa emasnya Bapak Ibu, ibarat matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.